Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bawa'ithul Khalas Minadz-Dzunub. Pembahasan tentang pendorong-pendorong untuk berhenti dari perbuatan dosa, untuk berhenti, untuk meninggalkan, untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah dan juga poin yang pertama, pendorong yang pertama. Maka sekarang kita akan membaca Al-Ba'itsus Tsani di halaman ke-10. Baik. Kita baca pertama perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ats-tsani, yang kedua, masyhadu mahabbatihi subhanah. Di antara pendorong untuk membebaskan diri, menghindari perbuatan dosa adalah menyadari tentang cinta kepada Allah. Masyhadu mahabbatihi subhanah. Memperhatikan, menyadari tentang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecintaan ini pasti ada dalam diri setiap muslim, pasti ada dalam diri setiap mukmin. Setiap hamba Allah yang beriman pasti memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan tapi rasa cinta ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, begitu ya. Tapi pada asalnya dalam hati setiap orang beriman itu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu. Maka seorang hamba atau seseorang meninggalkan maksiat kepada Allah mahabbatan lahu, karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka hendaklah kita ingat bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita cinta kepada Allah, maka kita tidak bermaksiat kepadanya, tidak durhaka kepadanya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
Karena sesungguhnya orang yang cinta itu kepada yang dicintainya muti'u, akan taat. Akan taat. Di antara tanda orang yang cinta ya, kepada seseorang atau kepada sesuatu, maka pasti dia itu akan taat kepadanya. Ya, oleh karena itu juga dikatakan man arafallah ahabbahu. Ya, sebagian salaf mengatakan man arafallah ahabbahu. Siapa saja yang mengenal Allah, maka dia akan cinta kepadanya. Wa man ahabbahu ata'ahu. Dan siapa saja yang cinta kepadanya, maka dia akan taat kepadanya. Ya, jadi ma'rifah akan melahirkan mahabbah, mahabbah akan melahirkan ta'ah gitu. Ya. Nah, makanya rasa cinta ini juga dasarnya ma'rifah sebetulnya. Itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar rasa cinta kita kepadanya. Dan semakin besar rasa cinta kita kepadanya, maka semakin besar pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wa afdalu tarki tarkul muhibbin, kata Imam Ibnul Qayyim, wa afdalu tarki tarkul muhibbin. Seutama-utama sikap meninggalkan adalah sikap meninggalkannya orang-orang yang cinta. Kama anna afdalat ta'ati ta'atul muhibbin, sebagaimana seutama-utama ketaatan yang paling utama, ketaatan yang paling besar itu adalah taatnya orang-orang yang cinta. Ya. Orang yang mencintai ini sesama makhluk saja. Orang yang cinta kepada seseorang ya, dan dia makhluk, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya. Dan sikap meninggalkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya itu pasti akan besar gitu. Pasti akan besar sikap meninggalkannya ini. Begitu juga ketaatan yang paling sempurna itu adalah ketaatan orang-orang yang cinta kepada yang dicintainya. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim membandingkan antara rasa cinta dengan rasa takut. Fabayina tarkil muhib wa ta'atihi wa tarki man yakhaful adaba wa ta'atihi baunun ba'idun. Dan perbandingan antara sikap meninggalkan orang yang cinta dan ketaatan orang yang cinta dengan sikap meninggalkan orang yang takut siksaan dan ketaatannya itu berbeda dengan perbedaan yang sangat jauh. Ya. Rasa takut juga akan menjadikan seseorang itu taat, ya kan? Betul tidak? Di antara dorongan orang itu taat kepada seseorang karena apa? Takut. Begitu juga di antara dorongan seseorang bersikap meninggalkan apa yang tidak disukai oleh seseorang adalah karena takut. Ya kan? Karena takut. Nah, ini jeli sekali Al-Imam Ibnul Qayyim di sini membandingkan antara perasaan cinta dengan perasaan takut. Nah, kita juga selain cinta kepada Allah, kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan karena cinta ya, itu lebih dahsyat daripada ketaatan karena takut gitu. Ya. Nah, seperti itu. Makanya tentang mahabbah ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Ya kan? Ciri orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah. Ya. Nah, kepada manusia juga begitu. Kepada penguasa, misalnya pemimpin, penguasa, kita taat ya kepada penguasa, kepada pemerintah lah gitu. Karena apa? Cinta atau takut?
Rata-rata biasanya takut ya. Ke raja misalnya kan, ke penguasa itu rata-rata takut ya kan. Nah, makanya pas ada kesempatan ya belok gitu kan. Insyaallah. Ya. Nah, pas ada kesempatan ketika tidak diketahui maka akan menyimpang. Kenapa? Karena sekedar takut. Karena sekedar takut. Nah, sekarang ini kan ya begitu. Makanya kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang bisa membangkitkan rasa cinta kepada orang-orang yang dipimpinnya. Gitu kan. Nah, karena orang yang cinta itu pada hakikatnya dia pasti akan taat. Pasti akan taat. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, maka dia akan ditaati. Dia akan ditaati dengan sukarela gitu kan. Berbeda dengan pemimpin yang ditakuti gitu kan. Berbeda dengan pemimpin yang ditakuti. Nah, sama orang tua juga. Orang tua yang dicintai oleh anaknya, maka anak akan taat. Ya kan? Dengan orang tua yang ditakuti. Ya, taat juga tapi ya kan itu tidak sifatnya tidak kuat gitu, ketaatan itu tidak akan kuat gitu. Makanya penting kita juga sebagai pemimpin, sebagai orang tua itu membangun rasa cinta gitu kan anak-anak itu kepada kita gitu. Nah, disinilah ada kasih sayang, ada dan sebagainya. Nah, itu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. At-Ta'liq, ya, komentar dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. As-sani, yang kedua, min hadhil bawa'is, dari pendorong-pendorong ini mahabbatullah. Mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini ayat yang tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Amat besar, asyad, amat besar, amat ya sangat luar biasa gitu. Hubban, kecintaannya lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza asghala al-'abdu qalbahu bi hubbillahi subhanahu wa ta'ala, maka apabila ya asghala artinya menyibukkan atau menyadarkan, bisa ya, atau mengaktifkan, menyalakan gitu. Dalam bahasa Arab asghala itu bisa mana seperti ya. Apabila menyibukkan al-'abdu, seorang hamba, qalbahu, hatinya, bihubbillah, dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sarafahu hadzal istighal, maka akan memalingkan hamba tersebut kesibukan ini, kesibukan dengan cinta kepada Allah ini, anil wuku, dari terjerumus atau terjatuh, fima yughdhibuhu azza wajal, terhadap apa yang membuat murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau seorang hamba terus-menerus menyibukkan hatinya dengan cinta kepada Allah, selalu ya berusaha menyadarkan hatinya dengan cinta kepada Allah, atau mengaktifkan ya hatinya itu untuk selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini akan memalingkan dia dari terjerumus kepada apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau kepada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Li'annal ma'asiya, karena perbuatan-perbuatan maksiat, wadzunuba, dan perbuatan-perbuatan dosa, tufawwitu 'alal 'abdi hadzahu wa nasibahu min mahabbatillahi azza wa jalla lahu. Karena perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu akan ya menghilangkan atas seorang hamba, atau menghilangkan atau meluputkan ya, atau mengurangi bisa atas seorang hamba, hadzahu wa nasibahu, bagiannya, min mahabbatillah, dari kecintaan kepada Allah. Karena maksiat, dosa itu akan mengurangi kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, itu tanda gitu kan, itu ciri bahwasannya
berkurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedang berkurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, min mahabbatillahi azza wa jalla lahu, kepadanya, bihasabi ma waqa'a fihi minadz-dzunubi wal khotoya, sesuai dengan keterjatuhannya kepada dosa dan kepada kemaksiatan, atau seukuran dengan perbuatan dosa dan maksiat atau kesalahan yang dia terjatuh kepadanya. Gitu ya, semakin besar dosa dan kemaksiatannya, semakin banyak dosa-dosa dan maksiatnya, berarti semakin dia kehilangan bagian dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali annal mahabbata shadiqah, dan bahwasannya kecintaan yang benar itu lillahi azza wajal, kepada Allah azza wajal, mustalzimatun limtithali awamirihi, itu melazimkan, mengkonsekuensikan pelaksanaan ketaatan terhadap perintah-perintahnya, wajtina bima yuskhituhu, dan melazimkan juga sikap menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni untukmu dosa-dosamu. Nah, walidzalika qil, oleh karena itu dikatakan dalam sebuah syair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu ya. Ini syair yang juga sangat bagus ya. Ta'sil ilaha, katanya, kamu bermaksiat kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, dan engkau menganggap atau mengklaim, mengaku bahwasanya kamu cinta kepadanya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u, ini adalah sesuatu yang mustahil dalam timbangan akal. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau kecintaanmu, kalau cintamu itu jujur, kalau cintamu itu benar, maka kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dicintainya, muti'u, akan taat. Gitu. Akan taat. Nah, jadi konsekuensi atau konsekuensi dari kecintaan itu adalah ketaatan. Adalah ketaatan. Taib. Nah, hari ini dimakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Baik, kita baca poin yang selanjutnya. Ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, masyhadun ni'mati wal ihsan. Masyhadun ni'mati wal ihsan. Kesadaran tentang nikmat dan kebaikan. Ya, menyadari tentang nikmat dan kebaikan. Maksudnya nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi. Sesungguhnya orang yang mulia, orang yang punya harga diri, tidak akan memperlakukan dengan keburukan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Orang yang normal gitu ya, orang yang punya harga diri ya. Dan ini adalah sifat dasar manusia ya. Pasti dia itu tidak akan memperlakukan keburukan ya, berbuat buruk gitu
kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas. Yang melakukan hal seperti itu, yaitu berbuat buruk kepada orang telah berbuat baik kepadanya, itu hanyalah ya manusia-manusia yang li'am, manusia-manusia yang hina gitu ya, manusia-manusia yang buruk gitu. Manusia-manusia yang tidak punya harga diri. Karena manusia itu kan punya rasa malu. Kalau ada orang berbuat baik kepadanya, maka dia akan ya berusaha untuk membalasnya, atau setidaknya tidak berbuat baik, setidaknya tidak membalas dengan keburukan. Makanya dikatakan al-insan, katanya al-insanu abdul ihsan. Ya. Al-insan abdul ihsan. Insan, manusia itu budaknya orang yang berbuat apa? Budaknya kebaikan. Budaknya kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Jadi kita kalau kita ingin orang itu taat sama kita, ya, maka kita harus banyak berbuat baik sama orang itu. Ya. Kalau ingin orang itu tunduk sama kita, ya gimana caranya? Ya banyak ngasih sama orang itu. Coba kasih uang 10 juta kayak gitu aja, tunduk itu dia pasti dia. Ya kan? Nah, ya suntangan terus, tiap ketemu suntangan pasti gitu kan. Ya memang seperti itu tabiatnya manusia itu. Kalau diperlakukan dengan baik, ya dia akan tunduk, dia akan taat sama kita gitu. Makanya dakwah juga kan begitu, ada apa namanya kata-kata seperti ini, al qudwah qabla dakwah wal ihsan qabla al bayan. Ya. Apa? Al qudwah qabla dakwah. Qudwah itu apa? Keteladanan. Jadi keteladanan dulu sebelum dakwah. Jadi qudwah qabla dakwah. Ya. Kemudian al-ihsan qabla al-bayan. Berbuat baik dulu, ihsan dulu sebelum menjelaskan. Sebelum menjelaskan kebenaran, sebelum menyampaikan kebenaran, berbuat baik dulu. Kenapa? Supaya penjelasan itu ya lebih diterima. Dakwatu apa? Al-qudwah qabla dakwah, al-ihsan qabla bayan. Gitu ya. Kita kalau mau ngasih nasihat, mau ngajak gitu ya, ya dibaik-baikin dulu, memang seperti itu memang tabiatnya manusia. Kalau ujug-ujug dakwah, ujug-ujug dijelaskan, ujug-ujug dinasehati, ujug-ujug di ini, ya biasanya nah itu. Orang biasanya ya siapa kamu gitu kan, gitu biasanya kan. Apa jasa kamu sama hidup saya? Apa kontribusi kamu sama kehidupan saya, kan gitu biasanya. Nah itulah. Nah ini. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Qayyim ini seperti itu ya, menjelaskan ini dengan apa namanya, dengan apa kaidah-kaidah seperti itu. Nah, falyamna masyhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi hayaan minhu. Maka akan mencegah kepadanya kepada seseorang masyhadu ihsanillah, kesadaran tentang kebaikan Allah, wa ni'matihi, dan kenikmatan Allah, an maksiyatihi, dari perbuatan maksiat kepada Allah. Ketika dia menyadari bahwa Allah itu ya dialah yang telah mencurahkan kebaikannya, memberikan nikmat kepadanya, maka kesadaran ini akan mencegah seseorang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hayaan minhu, karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kepada seseorang saja yang kebaikannya mungkin tidak seberapa, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kehidupan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan, ya, kenikmatan yang kita rasakan dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya kita lebih malu lagi kepada Allah. Nah, makanya malu itu kan bagian dari iman, ya.
Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang dari keimanan. Ya. Dan malu yang paling utama itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dengan penjelasan ini tadi. Penjelasan ini. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah yang telah berbuat baik kepada kita, kemudian apakah kita kemudian berani gitu kan, tidak malu gitu kan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khairullahi wa in'amuhu nazilan ilaihi. Kebaikan-kebaikan Allah dan nikmat-nikmat Allah terus-menerus turun kepadanya. Wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qabaihuhu sa'idatan ila rabbih. Sementara kemudian pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukannya naik kepada Rabb-nya. Ya, kan tidak pantas seperti ini. Setiap hari dia dicurahi oleh kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kebaikan-kebaikan dan nikmat Allah itu turun kepadanya, tapi ya, perbuatan dosa dan maksiat itu yang justru naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak layak. Nah, famalakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza. Ya. Maka malaikat turun dengan kebaikan, dengan ini maksudnya dengan kebaikan, tapi malaikat yang satu lagi justru naik kepada Allah, ya kan, dengan membawa keburukan orang tersebut. Fa'aqbih biha min muqabalatin. Maka ini sungguh balasan yang sangat jelek gitu. Maka ini sungguh balasan yang sangat buruk. Nah itu ya. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi menyadari tentang nikmat Allah, tentang ihsan dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pangkal dari syukur kan? Pangkal dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perwujudan dari syukur itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perwujudan dari syukur itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dengan anggota badan itu apa? Yaitu menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu adalah bentuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat itu merupakan kekufuran terhadap nikmat Allah, adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kenapa? Ya. Karena tidak mungkin juga seseorang bisa bermaksiat kepada Allah tanpa menggunakan nikmat Allah. Tanpa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita itu berbuat maksiat dengan fasilitas-fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka tidakkah kita merasa malu? Kita bermaksiat dengan mata kita misalnya. Mata ini kan nikmat Allah, pemberian Allah. Kita bermaksiat dengan telinga kita. Telinga ini, pendengaran ini juga kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat dengan apa? Dengan harta kita, dengan harta kita, ya, harta itu kan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat di dalam rumah kita, tempat tinggal kita. Tempat tinggal itu kan juga karunia Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kita menuju tempat maksiat dengan kaki kita. Kaki ini juga kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kita bermaksiat, ketika kita sehat, kita maksiat. Sehat itu kan nikmat dari Allah. Kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, at-ta'liq, kemudian komentar. Al-amru tsalitsu min hadhil bawa'its. Perkara yang ketiga dari pendorong-pendorong ini. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala wa ihsanuhu. Nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan Allah. Fayastash'irul 'abdu ni'amallahi 'azza wa jalla al-katsirata 'alaihi. Maka hendaklah merasakan, menyadari al-'abdu seorang hamba nikmat
kepada nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak alaihi kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Fayahdhar, maka berhati-hati, an yuqabila hadzal ihsan bil isaah. Maka hendaklah dia berhati-hati membalas kebaikan ini dengan keburukan. Fallahu azza wa jalla yusbighu alaihi ni'am. Padahal Allah azza wa jalla dia mencurahkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Wa huwa yuqabiluha bil isaati wal ma'siyah. Tapi kemudian dia membalasnya dengan keburukan dan maksiat. Ya, maka berhati-hati dari sikap seperti ini. Wa qad dzakara al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Tawwabin. Telah menyebutkan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya At-Tawwabin, qissatan, satu kisah, an Ibrahim ibn Adham annahu ja'ahu rajulun faqala lahu. Ya, satu kisah dari Ibrahim bin Adham bahwasanya datang kepadanya rajulun, seorang laki-laki, faqala lahu, kemudian laki-laki itu berkata kepadanya, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'rid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan liqalbi. Wahai Abu Ishaq, maksudnya Ibrahim bin Adham, sesungguhnya aku ini suka melakukan perbuatan melampaui batas gitu. Suka maksiat lah atas diriku, maka berikanlah kepadaku nasihat yang bisa menghalangiku dari hawa nafsu dan bisa menyadarkan hatiku. Intinya laki-laki ini minta nasihat, coba berikan saya nasihat supaya hati saya ini sadar gitu ya. Nasihatnya seperti apa supaya saya bisa meninggalkan maksiat. Faqala lahu, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun. Kalau kamu mau menerima 5 perkara dan kamu bisa melakukan 5 perkara ini, maka tidak apa-apa kamu bermaksiat. Ya. Dan tidak apa-apa kelezatan maksiat itu tidak akan membinasakan. Ya. Kalau kamu bisa melakukan 5 perkara ini, maka silahkan kamu bermaksiat, gitulah intinya ya. Nah, qal hati ya Aba Ishaq, laki-laki itu mengatakan, ya coba datangkan wahai Abu Ishaq, apa itu yang 5 perkara itu. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan, amal ula, adapun yang pertama, fa idza aradta an ta'siyallaha azza wa jal fala ta'kul rizqahu. Kalau kamu ingin maksiat, nah coba jangan makan rizki dari Allah. Bisa tuh gitu. Ya, jadi empek maksiat tapi tong makan rizki dari Allah. Ya. Faqala rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan, famin aina akul? Ya, terus dari mana saya bisa makan? Wa kullu ma fil ardi min rizki. Sementara semua yang ada di bumi ini itu dari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan kepada, ya hadha afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'siyahu. Ya. Ya. Maka apakah baik kamu makan rizkinya Allah tapi kamu bermaksiat kepada Allah kalau begitu? Nah. Qala la, kemudian laki itu mengatakan, tidak. Hati tsaniyah. Coba yang kedua apa? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini kita selesaikan aja ini. Panjangkan ya gini. Apa lah ya? Atau adzan dulu? Adzan dulu? Hah? Langsung dulu. Baca aja lah, kita baca, nggak banyak dijelaskan. Wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Kalau kamu ingin bermaksiat, maka jangan kamu tinggal di tempat manapun di buminya Allah subhanahu wa ta'ala, di negeri-negerinya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajul hadhihi a'dham minal ula. Oh, ini lebih besar lagi dari yang pertama. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Ya,
jika timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, semua tempat ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana saya akan tinggal? Ya, di mana saya akan tinggal? Ya, bumi ini milik Allah. Pindah ke Mars, Mars itu Allah gitu kan. Faqala Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, ya hada, ya wahai ini, maksudnya seperti itulah, ya ini teguran. Afayasunu anta kula rizqahu wa taskun biladahu wa ta'siyahu. Maka apakah bagus, apakah baik itu kan kamu makan rizkinya Allah, kamu tinggal di negerinya Allah, kemudian kamu bermaksiat kepadanya. Qala la, kita mengatakan la hati tsalitsah. Kemudian coba yang tiga apa? Qala Ibrahim mengatakan, idza aradta an tasiyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Kalau kamu ingin bermaksiat, ya, dan kamu berada di bawah rizki Allah, kamu tinggal di negerinya Allah, maka carilah satu tempat yang Allah tidak bisa melihatmu padanya, dan silahkan bermaksiatlah di tempat tersebut, katanya gitu kan. Kalau kamu mau maksiat, coba cari tempat yang Allah teningalieun gitu, ya, tidak bisa melihatmu. Kemudian kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Bagaimana itu? Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahkan segala sesuatu yang bersifat rahasia, bahkan yang dalam hati juga Allah melihatnya. Qala ya hadza afayahsunu an ta'kula rizqahu wa tahsun bil wastaskun biladahu wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bihi. Ya, maka apakah baik kamu memakan rizkinya Allah, tinggal di negerinya Allah, kemudian kamu bermaksiat kepada Allah, padahal Allah melihatmu dan melihat perbuatan yang kamu tampakkan. Qala la, ia mengatakan tidak. Hatir rabi'ah, datangkan yang keempat. Qala Ibrahim, idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mal lillahi amalan sholiha. Nah, yang keempat, coba katanya, kalau datang kepadamu malaikat maut untuk mencabut nyawamu, katakan kepadanya, akhirni, tunda dulu untuk saya sampai aku bertobat dulu dengan tobatan nasuha, dan aku akan beramal dengan amalan yang soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa nggak gitu kan? Yang keempat ini, la yaqbalu minni, ya pasti malaikat maut tidak akan mau menerimanya dariku, gitu ya. Qala ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa'an kal maut litatuba. Ya, maka apabila kamu tidak mampu untuk menolak kematian darimu supaya kamu bertobat dulu, wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khir, dan kamu menyadari bahwasanya kematian itu apabila datang maka tidak bisa ditunda, fa kaifa tarju wajhal khalas, maka bagaimana kamu mengharapkan keselamatan? Qal hatil khamisah, datangkan yang kelima. Qala Ibrahim mengatakan, idza ja'at kuzzabaniyatu yaumal qiyamah liyakhudhuka ilan nar fala tadhhab ma'ahum. Nah, jika datang kepadamu malaikat Zabbaniyah pada hari kiamat untuk membawamu ke neraka, maka coba jangan kamu ikut bersamanya. Bisa nggak gitu kan? Ketika ditarik oleh Zabbaniyah untuk masuk neraka, bisa nggak kamu nolak nanti? Gitu ya. Nah, la yad'unani wa la yaqbaluna minni. Ya, pasti mereka tidak akan membiarkanku dan tidak akan menerima dariku. Ya. Fa kaifa tarjun najata idzan, maka bagaimana kamu mengharapkan keselamatan? Qala lahu, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Ibrahim hasbi katanya gitu. Cukup kata, ana astagfirullah wa atubu ilaihi, aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Nah, ini ya, ini bagus nih percakapan antara Ibrahim bin Adham dengan seorang laki-laki. Taib, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.